Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menduduki klasemen atas bursa cawapres di sejumlah jajak pendapat. Pasalnya, Khofifah dinilai dapat merepresentasikan Nahdlatul Ulama dan tokoh di Jawa Timur. Praktis, baik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama mengincar Khofifah untuk menjadi cawapresnya. Terbaru, indikator politik Indonesia mencatat nama Khofifah mencuat menjadi yang teratas untuk wilayah Jawa Timur. Sementara survei LSI Denny JA merilis elektabilitas Prabowo Subianto unggul jika dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa. Kalau kita bicara soal kedekatan dan peluang pasangan Prabowo dan Khofifah, ya ini menjadi pasangan yang cocok, pas, dan punya potensi untuk menang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Prabowo diprediksi menang di Jawa Barat, Ganjar diprediksi menang di Jawa Tengah, lalu ya wilayah lain seperti misalkan Sulawesi, Kalimantan, Lampung, dan wilayah lain itu kompetitif antara tiga capres, ada Prabowo, Ganjar, dan Anies. Maka ya pertarungannya adalah di Jawa Timur. Battleground-nya ya Jawa Timur. Nah, dalam konteks itu, Khofifah itu kan gubernur Jawa Timur, tokoh Jawa Timur, dan tentu tokoh nasional ya, tokoh NU juga, lalu tokoh perempuan. Nah, kalau Pak Prabowo berhasil berjodoh dengan Khofifah, maka saya melihat bahwa kans potensi pasangan tersebut menang itu sangat tinggi. Nah, di situ sebenarnya kenapa Bu Khofifah menjadi rebutan yang bisa dipasangkan dengan Ganjar, dan dulu juga pernah diperebutkan juga oleh Anies Baswedan. Kendati dibidik oleh dua capres, Khofifah justru enggan berkomentar banyak. Bu, di Rakernas kemarin PDIP nama Ibu mencuat, bagaimana Bu tanggapannya Bu? Cerita nih lo pasar murah, ayo. Apa rencana buatan di Jawa Timur gimana Bu? Ayo rek, wis mari rek. Nama cawapres terus disebut di kancah nasional, bagaimana Bu? Tanggapannya gimana Bu? Matur suwun. Lumbung pagi berpotong Bu. Tanggapannya matur suwun. Di sisi lain, survei terbaru justru terus menempatkan Anies Baswedan di posisi buncit meski sudah mengumumkan cawapresnya, yakni Muhaimin Iskandar. Di saat deklarasi itu pun memang pemilih pemilih Anies juga kaget juga dengan pilihan Anies terhadap Caimin ya. Kaget karena tidak menyangka sebelumnya bahwa akhirnya mengambil Caimin yang dikenal sebagai tokoh tokoh yang mewakili sebetulnya pemerintahan ya. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa lompatan justru terjadi negatif. Kendati demikian, Muhaimin Iskandar tak ambil pusing. Dikatakan hasil survei akan menjadi bahan perbaikan oleh koalisi. Lantas akankah elektabilitas capres akan berubah usai Ganjar dan Prabowo mengumumkan pasangannya? Tim TV One mengabarkan. Sudah berulang kali kita mendengarkan, baik itu yang mengatakan adalah pengamat politik ataupun juga tokoh-tokoh dari partai politik yang menyebut Jawa Timur ini sebagai battleground. Siapa yang bisa mengunci, siapa yang bisa menguasai Jawa Timur, rasanya langkahnya menuju istana akan lebih mudah, akan lebih langgan. Nah, bagaimana kemudian para bakal calon presiden ini di mata para pemilik suara di Jawa Timur? Kalau saya bisa kerucutkan lagi, saya bisa lebih spesifik lagi adalah suara kaum Nahdliyin. Karena kabarnya kaum Nahdliyin ini juga sangat menentukan dan suara mereka begitu diburu oleh para baca pres. Saya mungkin juga berikan angka yang disampaikan oleh pelaku survei, yaitu indikator, lembaga survei indikator yang menyebutkan bahwa suara yang ada di Jawa Timur ini memiliki potensi 16% dari seluruh total pemilih yang ada di tanah air. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda bisa mendapat gambaran dari angka, data, fakta, betapa pentingnya untuk bisa mengambil suara dari Jawa Timur. Untuk bisa melihat lebih dalam lagi mengenai hal ini dan siapa
bakal calon presiden yang mendapatkan suara banyak di provinsi ini. Sudah hadir para narasumber di samping saya selaku pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat Putri? Alhamdulillah sehat. Kita tunggu bagaimana analisa Mas Adi Prayitno, tapi juga saya akan perkenalkan para narasumber yang bergabung dengan kita melalui daring. Sudah hadir Bang Riza Patri yang mewakili suara Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riza. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri, Mas Adi, Baik. Mas Huda. Ya, dan juga mewakili suara PKB, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Pak Syaiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaiful Huda. Malam Mbak Putri. Baik. Ya, Pak Syaiful Huda. Mas Adi sama Mas Reza. Ya. Ya, ini langsung saja Ya, siap. saya akan sampaikan bahwa ketika dua baca pres lainnya belum memilih pasangan, belum memilih wakil, Pak Anies sudah bergerak cepat memilih Caimin, Muhaimin Iskandar dengan harapan, bahkan deklarasinya di Surabaya, dengan harapan suara kaum Nahdliyin yang ada di Jawa Timur ini kemudian bisa direbut. Tapi ternyata kalau kita melihat hasil survei, Pak Anies dan Caimin pasangan ini masih ada di bawah di peringkat 3. Tapi mungkin nanti ya Pak Huda untuk bisa diberikan pandangan mengenai hal ini, kita akan jeda sejenak dan kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Huda, langsung saja saya akan ulang dengan singkat pertanyaan saya yang sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi. Pak Anies sudah menggandeng Caimin, PKB berharap kemudian mendapatkan suara dari kaum Nahdliyin, deklarasinya juga di Surabaya. Tapi hingga saat ini kalau secara elektabilitas dari hasil survei masih ada di peringkat ketiga, Pak Huda. Ya, menyangkut soal hasil survei memang banyak rujukan ya. Kami sendiri melakukan survei dan hari-hari ini mungkin seminggu ini kita juga melihat teman-teman lembaga survei melakukan survei. Tapi sayangnya satupun yang tidak ada yang deklarasi survei itu dibiayai oleh siapa. Itu ya saya kira problem utama kita sampai hari ini. Penting itu dan Pak Huda. Disitulah kenapa? Penting mendeklarasikan itu penting Pak Huda. Sangat penting, jangan sampai lembaga survei sekaligus tim sukses. Jadi Anda melihat indikasi seperti itu? Ya kita sudah tahu lah gitu, kita sudah sama tahu menyangkut soal itu. Itu yang pertama ya Mbak Putri. Yang kedua, hasil survei adalah satu dari sekian banyak variabel atau faktor menyangkut soal pemenangan pemilu termasuk pilpres. Jadi dia tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dalam melihat berbagai kecenderungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, survei itu kan tidak menjangkau sampai tanggal 14 Februari nanti tahun 2024. Jadi survei yang sekarang beredar itu kan dinamika hari ini dan kecenderungannya pasti akan terus dinamis sampai 14 Februari tahun 2024. Nah karena itu saya kira di publik misalnya perlu dipublikasi Mbak. Misalnya undecided votersnya masih berapa. Terus kemudian tingkat strong votersnya dari masing-masing kandidat berapa gitu. Itu akan lebih bisa terlihat betapa sebenarnya kalau kita hitung dari berbagai lembaga survei, kita bisa melihat antara undecided voters yang belum memilih plus tingkat perubahan kemantapan memilih dari masing-masing capres itu berapa persen. Baik. Dalam hitungan kami rata-rata kalau kita bisa lihat itu sampai 47,6%. Dan itu yang publik, itu artinya publik masih ragu untuk memutuskan hari ini siapa yang akan dipilih. Catatan saya yang kelima, menyangkut soal tren undecided voters khusus untuk pilpres semakin menaik. Kalau undecided voters untuk pemilu legislatif semakin mengecil. Tapi kalau pilpres semakin menaik. Survei terakhir Kompas sudah sampai tembus 27% atau 29% undecided voters dari 17%. Artinya kalau orang cenderung untuk belum menentukan sikap, artinya
memang publik belum bisa menjatuhkan pilihan terkait dengan calon presiden. Baik. Terlebih-lebih warga Nahdliyin cenderung lebih pasif sambil melihat perkembangan dan dinamika. Yang terakhir Mbak Putri, supaya agak lebih objektif melihat hasil surveinya, sampai hari ini tidak ada satupun calon presiden dan pasangan wakil presiden yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Semua masih di bawah 40%, paling tinggi 41%. Artinya apa? Artinya memang belum ada satupun yang bisa mengklaim bahwa calon tertentu akan memenangkan Pilpres, karena belum ada yang melampaui angka psikologis 51%. Baik, Pak Huda, yang saya dapatkan informasinya termasuk juga dari Pak PKB, dari Pak Jazilul mengatakan PKB ataupun koalisi pengusung Amin ini mengadakan survei internal. Saya tahu memang hasilnya tidak akan dibuka untuk umum, hasilnya untuk internal, tapi mungkin bisa sedikit kasih bocoran. Apakah dari hasil survei internal tersebut, koalisi maksud saya, pasangan Amin ini juga ada di peringkat ketiga atau hasilnya berbeda dengan hasil survei lembaga lainnya? Kami optimis selama ini Jawa Timur yang selalu menjadi, tadi sampaikan oleh Mbak Putri, battleground dalam setiap kali Pilpres. Kami sudah punya pengalaman untuk memenangkan Pilpres, Mbak, sejak Pak SBY, Pak Jokowi. Jadi kira-kira kalau ditanya gimana cara PKB memenangkan Pilpres, PKB belum lupa memenangkan Pilpres, baik pada putaran Pak SBY dan Pak Jokowi. Baik, Mas Adi, tim Apa Kabar Indonesia Malam memilih judul Capres Paling NU Meroket di Pemilu. Apakah memang seperti itu, begitu besar, begitu menentukan suara kaum Nahdliyin, termasuk juga kalau kita bisa bilang daerahnya adalah daerah Jawa Timur, itu begitu menentukan sehingga kemudian siapa yang bisa mengambil hati mereka, ya mereka lah atau pasangan inilah kemudian yang bisa melaju ke istana. Kalau disebut menentukan tentu saja itu terlampau menyederhanakan bagi saya, karena kalau kita bicara tentang teritori, Jawa Timur ini kan sebenarnya tidak lebih banyak jumlah pemilihnya ketimbang Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau memenangkan 3 provinsi ini secara psikologi politik tentu signifikan. Dan tiket untuk memenangkan Pilpres itu cukup terbuka. Karena 3 provinsi ini sudah mewakili 45% jumlah pemilih kita secara nasional. Kalaupun toh kuat di Jatim tapi lemah di Jabar, lemah di Jateng, saya kira itu juga nggak akan menjamin kemenangan apapun. Kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena memang jumlah pemilihnya terbesar kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua, kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena di situ banyak warga Nahdliyin yang asosiasi politiknya sampai saat ini sedang diperebutkan betul oleh Prabowo, oleh Ganjar, dan tentu saja oleh Pak Anies Baswedan tentu saja, dan Pak Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan sesuatu yang sifatnya mayoritas itu seksi. Sesuatu yang jumlahnya itu paling banyak itu adalah pasti menjadi magnet rebutan politik elektoral di 2024. Harus kita akui NU itu adalah ormas terbesar di Indonesia. Tapi bagi saya memenangkan di NU sekalipun itu terlampau menyederhanakan persoalan. Menang NU belum tentu menang Pilpres. Contoh 2004 kita melihat bagaimana calon wakil presiden yang berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri saat itu adalah Kiai Haji Muzadi. Tokoh penting di NU, tapi tidak lolos dan kalah sama SBY. Kemudian ada Gus Solah berpasangan dengan Pak Wiranto juga kalah di 2024. Yang ingin saya katakan adalah seringkali pemilih NU ini tidak bisa diintervensi dan tidak bisa didikte oleh siapapun, bahkan oleh tokoh-tokoh yang teridentifikasi sangat NU. Oleh karena itu bagi saya kalau ingin menang pemilu, ya Jawa Timur menang, Jawa Barat menang, Jawa Tengah menang, di seluruh provinsi menang. Yang kedua menang di NU, menang di Nahdlatul Wathon, Matlaun Anwar, Al-Wasliyah, dan seterusnya. Semua dong artinya. Harus semua, termasuk Baik, misalnya jumlah kalangan-kalangan yang teridentifikasi itu minoriti, baik dari segi proporsi jumlah pemilih ataupun dia minoritas dari segi agama, itu jangan sepelekan, itu 15%. Putri. Baik, Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, tapi sebelum jeda ini juga saya ingin bertanya kepada Bang Riza Patria. Seperti judul yang kami sampaikan juga, siapa bakal calon presiden yang paling NU, yang ini juga nanti mungkin diprediksi akan meroket di pemilu. Seberapa NU-nya juga kah Pak Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat hasil survei sementara di Jawa Timur, ini kesalip loh Bang Riza dengan Pak Ganjar Pranowo, tapi nanti ya Bang Riza bisa berikan jawabannya setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan Bang Riza. Bagaimana kemudian saat ini di Jawa Timur hasil survei terakhir hingga September, setidaknya September 2023, Pak Prabowo kesalip Bang Riza oleh Pak Ganjar suaranya. Ya, saya kira memang kita harus menghormati, menghargai, dan menjadikan berbagai survei yang ada sebagai satu landasan, sebagai satu rujukan.
dipelajari, dipahami, dan menjadi pijakan untuk mengambil langkah-langkah. Ya. Kita hormati apapun itu, dan sebagaimana kita ketahui, memang Pak Prabowo seperti Jawa Barat, Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah, mungkin Pak Anies mungkin, dan di Jawa Timur di perebutan bagi semua pres. Dan sekarang perebutan itu salah satunya adalah mana mencari tokoh yang dapat mewakili Jawa Timur. Terlebih NU, tentu NU jadi perebutan. Betul yang disampaikan Mas Adi tadi. Ada pemilu sebelumnya dulu, Wiranto dengan Gus Solap, Ibu Mega dengan Hasim, Ketua PBNU malah waktu itu belum mendapat kesempatan untuk menang. Tapi sekali lagi memang di Indonesia ini karena NU adalah ormas terbesar dan masyarakatnya, santrinya patuh begitu, nyainya, jadi ini menjadi perebutan. Di samping juga jumlah penduduknya juga di Jawa Timur sangat besar. Jadi saya kira Jawa Timur memang menjadi perebutan semua, tapi sekali lagi, dulu kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya juga, Pak Jokowi pernah menang dengan Pak JK dari Makassar. SBY pernah menang juga dengan Pak JK, dengan Pak Budiono dari Jawa Timur. Kita hormati ini dan kita tunggu nanti siapa yang terbaik menjadi cawapres bagi Bapak Prabowo, tentu berdasarkan musyawarah kesepakatan para ketua umum partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Memang belakangan nama Mbak Khofifah ya, menguat. Tadi berdasar survei kita lihat dengan sangat cepat ya, masuk di survei indikator di ranking 2, tapi masih di bawah Pak Erick Thohir. Kemudian juga nama lain seperti Pak Mahfud juga yang dapat mewakili NU dan juga mewakili Jawa Timur, bisa juga Mbak Yeni. Jadi setidaknya ada 3 tokoh yang bisa mewakili di Jawa Timur yang belakangan mencuat. Namun demikian bagi Pak Prabowo, kami sangat menghormati Gerindra calon-calon yang juga diusung oleh partai-partai koalisi seperti yang diusung oleh Golkar, ada Pak Erlangga, belakangan juga diusulkan ada Pak Ridwan Kamil oleh relawan dan sebagainya. PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, belakangan ada tambah lagi Pak Pendi, Pak Muhajir, kemudian juga di luar itu juga ada nama-nama lain seperti Mas Gibran, kemudian PBB juga mengusulkan Pak Yusril dan Mas Gibran, Pak Mahfud, Mbak Khofifah, Mbak Yeni, dan nama-nama lainnya. Tentu bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, kita menghormati siapapun yang tentu memenuhi konstitusi, syarat-syarat aturan konstitusi untuk menjadi cawapres Pak Prabowo berdasarkan musyawarah dan kesepakatan dari partai koalisi. Baik. Mudah-mudahan siapapun nanti yang duduk itu yang terbaik bagi Pak Prabowo. Dan yang terpenting lagi bagi kita harapkan pada pemilu ke depan dapat berlangsung dengan kondusif, jujur, adil, dan kita mendapatkan pasangan calon yang bangsa dan negara. Baik, Bang Riza, kalau melihat saat ini mencari capres yang paling NU, kami pahami memang Gerindra saat ini sedang memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pendamping dari Pak Prabowo bersama dengan anggota partai-partai koalisi lainnya. Tapi apakah kemudian nanti untuk pasangan wapresnya untuk bisa lebih menjadi booster agar Pak Prabowo bisa mendapatkan suara sebanyaknya di antara kaum NU? Nah, calon pendampingnya ini juga merupakan wakil dari NU ataupun suara NU yang paling dipertimbangkan, Bang Riza. Ya tentu semua pasangan saja semua baca pres ingin cawapresnya memberikan kontribusi terbaiknya dalam banyak hal termasuk dalam perolehan suara. Kalau kita lihat dari berlatar belakang NU itu ada Mbak Khofifah, ada Pak Mahfud, ada Mbak Yeni, dan jangan lupa
Pak Erick Thohir juga merupakan perwakilan daripada NU yang sangat diperhitungkan, terlebih surveinya sampai hari ini masih yang tertinggi ya. Jadi tidak mesti juga pemilih NU begitu, di santri di NU juga memilih tokoh sentral NU umpamanya begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, Mas Adi juga sampaikan, Pak Hasyim Muzadi tidak terpilih PBNU. Kemudian Gus Solah kurang apa NU-nya? Adiknya Gus Dur tidak terpilih begitu ya. Di mana Pak JK, Pak Budiono umpamanya mewakili Presnya Pak SBY ketika itu. Jadi tentu kita sangat menghormati, menghargai, dan tentu NU, kalangan NU menjadi perhatian kita semua, tidak hanya Pak Prabowo tapi saya kira semuanya. Dan ini suara yang banyak sekali jumlahnya, dan Jawa Timur menjadi perebutan battleground begitu. Tapi sekali lagi kita tunggu saja nanti siapa yang terbaik. Tentu masing-masing punya kelebihan. Tadi kalau melihat Ceruk NU, memang Jawa Timur menjadi perebutan. NU menjadi perebutan. Tapi suara kan tidak semuanya ada di Jawa Timur ya. Pak Prabowo bersyukur ya, dari 3 provinsi terbesar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak Prabowo banyak di Jawa Barat, artinya menguasai Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu jauh lebih tinggi jumlah suaranya dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu juga keuntungan bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, bagi Koalisi Indonesia Raya. Dari 3 provinsi, Bapak Prabowo menang di Jawa Barat. Artinya, kalaupun nanti pada akhirnya kita tidak mendapatkan cawapres dari Jawa Timur, katakanlah begitu, kita bisa saja dapat pasangan capres dari daerah lain, ya. Dari Sumatera umpamanya, atau dari Jawa Tengah umpamanya, atau dari daerah lain. Karena kita bersyukur Pak Prabowo sudah besar suaranya di Jawa Barat yang merupakan provinsi terbesar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di survei hampir semua survei secara nasional Bapak Prabowo mendapatkan suara tertinggi atau suara terbanyak. Allah nanti siapapun nanti yang akan mendampingi Bapak Prabowo dari manapun asalnya, daerahnya, provinsinya, latar belakangnya, insya Allah tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi pemenangan Bapak Prabowo. Baik, Bang Riza. Nah, ini kita kembali ke Pak Huda. Pak Huda, saya yakin betul apa yang Pak Huda katakan tadi, bahwa PKB tahu bagaimana cara meraih kemenangan. PKB juga tidak lupa bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tujuan tersebut. Tapi seperti dikatakan tadi oleh Mas Adi Prayitno, bahwa memilih tokoh begitu, ketika memberikan pilihan tokoh kepada masyarakat, tokoh ini juga terkait dengan NU, ini tidak bisa menjamin kemenangan. Setidaknya tadi Mas Adi mengatakan bahwa kaum NU tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa didikte, dan juga tidak bisa diintervensi. Jadi artinya tidak ada jaminan sebenarnya, Pak Huda. Iya betul, ya menjaminkan kinerja dan lalu sentimen dan solidaritas rakyat, solidaritas masyarakat. Nah, pada konteks itu, itulah yang kami meyakini sisa 5 bulan ke depan ini, pasangan Amin terus bekerja keras, meyakinkan publik. Kalau melihat dari siklusnya Mbak Putri, lihat dari siklus biasanya memang rakyat memberikan evaluasi siklus kepemimpinan itu 10 tahunan. Gitu. Nah, kelihatannya semangat untuk mencari pemimpin yang baru, yang mendorong perubahan, dan saat yang sama menawarkan berbagai harapan yang lebih baik, kelihatannya akan menjadi pilihan masyarakat kita ke depan. Dan pada konteks itu kami terus mendorong berbagai program, berbagai komitmen kerja politik kami yang semangatnya adalah memperbaiki dari yang sudah ada dan terus bersama-sama masyarakat melakukan perubahan-perubahan ke depan. Ya, baik Pak Huda. Betulkah Mas Adi kemudian yang dicari, ditunggu oleh kaum NU yang tidak bisa diintervensi tadi, tidak gampang dipengaruhi adalah perubahan. Tapi nanti ya Mas Adi ya, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera hadir untuk Anda.
lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Mas Hadi, seperti kata Pak Huda, yang diinginkan oleh kaum NU, kaum Nahdliyin setelah melakukan evaluasi adalah perubahan. Apakah seperti itu? Ya, bagi saya secara prinsip semua calon presiden yang ingin tanding di 2024 punya data, punya angka-angka, dan tentu saja punya keyakinan bahwa mereka yang akan mendapatkan suara NU. Tapi bagi saya begini, Putri, bahwa NU itu memang penting karena merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi NU ini tidak menjamin apapun. Bahwa menang di NU iya satu hal, tapi belum tentu menang dalam peperangan di Pilpres 2024. Karena bagi saya ada sekitar 37 provinsi di Indonesia yang harus digarap sebenarnya basis-basis sosial politiknya. Kalau mau jujur sebenarnya antara NU tidak NU, iya itu penting. Tapi kan ada kelompok-kelompok lain yang saya kira secara kelas sosial, kelas politik, identitas sosial itu perlu digarap. Misalnya kelompok-kelompok minoritas ya, baik secara agama, baik secara sosial, ataupun afiliasi organisasi, jumlah mereka 15%. Kalau menang yang dianggap di kalangan minoriti itu, ya kan hampir sama dengan dia memenangkan pertarungan di NU. Oleh karena itu, menang di NU penting, tapi jangan lupa untuk memenangkan di pertempuran-pertempuran yang lain, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Matlaun Anwar, dan seterusnya. Di Jatim boleh menang, tapi jangan lupa ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, ada Banten, Sulawesi, Kalimantan, itu juga perlu untuk dimenangkan. Tapi secara psikologi politik, kalau menang di Jatim, menang kemudian di kalangan NU, ini akan melipat gandakan keyakinan mereka bahwa di tempat yang lain kemungkinan mereka itu akan mengonsolidasi dukungan yang juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu bagi saya soal Pilpres tidak bisa disimplifikasi, tidak bisa diserahanakan bahwa seolah-olah menang NU dia akan menang di Pilpres. Tidak sesederhana itu. Seolah-olah ada keyakinan menang di Jawa Timur dia akan memenangkan Pilpres. Tidak sesederhana itu. Pilpres itu skala nasional, Putri. Bukan hanya di Jatim, bukan hanya di NU, tapi begitu banyak kantong-kantong politik lain yang mesti dikapitalisasi dan diyakinkan. Prabowo Subianto misalnya butuh di Jawa Timur karena memang 2 kali Pilpres kalahnya di situ. Kalah di NU dan kalah di Jawa Timur, wajar. Kalau cari calon pendamping yang terafiliasi dengan NU. Begitupun dengan Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan. Kalah di Jawa Timur dan kalah di kalangan NU. Wajar kalau kemudian battleground-nya yang diserang itu oleh Jawa Timur. Bagi Ganjar sebenarnya, kalau wakilnya orang NU dari Jawa Timur, ini melipat gandakan kekuatan politiknya. Tapi ingat, Ganjar misalnya harus menutup lubang yang ada di Jawa Barat, di Jakarta, dan Banten, dan seterusnya. Jadi ini bagian dari strategi politik kemenangan satu hal, tapi di tempat yang lain mereka harus mengkalkulasi. Bagi saya, NU penting, Jawa Timur penting, tapi tidak menjamin apapun. Baik, di tengah fakta-fakta seperti itu yang disampaikan oleh Mas Adi, kemudian bagaimana strategi rencana selanjutnya? Mungkin kita akan mulai dari Bang Riza terlebih dahulu. Silakan, Bang Riza. Ya tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kita memahami bahwa penting bagi kami dan semua capres untuk mendapatkan dukungan dari kalangan NU, kalangan Nahdliyin, ya kalau kita ormas besar tentu. Tapi sekali lagi, saya sampaikan Mas Adi, Mas betul bahwa Indonesia ini kan semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan masyarakatnya semakin cerdas. Nah, NU sekalipun, masyarakat NU sekalipun tinggal banyak di pedesaan, mereka ini semakin sejahtera, semakin cerdas. Karena semakin cerdas, maka tidak serta-merta begitu dapat diperintah katakanlah begitu. Mereka punya pilihan-pilihan sendiri. Apalagi eranya sekarang semakin terbuka, semakin demokratis ya. Tentu yang paling penting adalah capresnya adalah capres yang cerdas, yang dapat mempersatukan. Tentu kami bersyukur kami punya Bapak Prabowo adalah capres yang cerdas, yang dapat mempersatukan bangsa, yang dapat diterima oleh semua kelompok, yang plural. Masyarakat NU ini tenang dengan tokoh yang plural, yang dapat diterima oleh semua kalangan, semua kelompok. Jadi Pak Prabowo ini atau capres yang sangat memenuhi syarat daripada karakteristik daripada masyarakat NU. Sekali itu Pak Prabowo kan dari tokoh agama NU umpamanya, bukan tokoh sentral NU. Jadi Pak Prabowo yang berlatar militer ini adalah tokoh NKRI, dan NU ini sangat NKRI sekali. Itulah kelebihan Bapak Prabowo yang dapat diterima oleh semua kelompok, termasuk kelompok NU yang dapat mengakomodir semua kepentingan, termasuk kepentingan NU yang dapat mempersatukan, yang dapat menggerakkan semua kelompok.
Dan Pak Prabowo itu orang yang sangat baik, yang sangat bijaksana. Tentu ini juga menjadi pilihan masyarakat NU yang keras ya. Baik. Apakah kiai, nyai, tentu para santri membutuhkan tokoh sentral, dan NU ini kan semakin global, semakin besar, semakin internasional. Jadi tokoh berkelas internasional, berkelas dunia seperti Bapak Prabowo ini tentu menjadi pilihan NU. Jadi saya kira itu penting, terlebih lagi Bapak Prabowo adalah orang yang tokoh negarawan. Nah, NU ini orang yang sangat bijaksana, yang santun, yang baik. Jadi saya kira banyak kriteria yang penting, yang baik yang ada pada Pak Prabowo itu sangat mendapat simpati dari masyarakat NU, dari kiai, nyai maupun para santri. Baik, termasuk masyarakat yang ada di pedesaan. Baik. Pak Prabowo sangat concern pada masyarakat desa, pada nelayan dan petani. Baik, Bang Riza. Penutup juga singkat dari Pak Huda. Silakan Pak Huda. Ya kita tunggu Bang Reza jadi ngambil tokoh NU atau enggak wapresnya gitu. Terus kita tunggu juga Mas Ganjar jadi ngambil tokoh NU atau tidak. Dan saya termasuk yang meyakini ketika tidak ada representasi NU selain Gus Imin, saya kira warga NU akan kembali ke rumahnya dan membulatkan aspirasi politiknya melalui pasangan Amin. Tentu kalau Pak Mas Reza lalu mengambil wapresnya dari NU dan Mas Ganjar juga lagi nimang-nimang dari NU, ya pasti aspirasi politik NU pasti akan belah. Tinggal kira-kira belahnya lebih dominan mana antara yang sudah diikhtiarkan oleh pasangan Amin maupun yang lainnya. Jadi poin pentingnya menurut saya kita tunggu saja apakah Mas Reza, Pak Prabowo akan mengambil tokoh NU atau tidak. Apakah tokoh NU hanya mau dijadikan sebagai ketua tim atau jadi cawapres. Capresnya dari Pak Reza ya kita lihat juga. Oke, baik Pak Huda. Terakhir singkat mungkin penutup Mas Adi, silakan. Ya, bagi saya kalau kita mengacu pada hasil-hasil pemilu dan politik di mana ada tokoh NU di dalamnya, sekali lagi nggak menjamin kemenangan. Kiai Hasyim Muzadi, kemudian Gus Solah ketika jadi wakil presiden di 2004, itu tidak menjamin. Padahal kita tahu dua sosok ini adalah NU yang kadarnya 25 karat, apalagi yang NU-nya enggak 25 karat. Ada tuh ya seperti itu ya. Banyak. Baik yang Mas. ngaku NU banyak lah. Oke, baik Mas Adi. Menarik mengenai hal ini. Kita juga menarik kalau menanti seperti yang dikatakan oleh Pak Huda. Terima kasih Pak Huda sudah bergabung. Bang Riza juga terima kasih sudah memberikan pandangan dalam perbincangan ini. Baik.